untuk coblos pasangan calon nomor 3 Ganjar Mahfud. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Soal katanya tadi Pak Mahfud bertemu sama Bu Halim, apakah itu untuk mengajukan pengunduran diri? Loh, sesama menteri kan terus melakukan koordinasi, dan pertemuan itu merupakan hal yang biasa dilakukan, apalagi Menteri Sekretaris Negara itu juga sebagai kepanjangan dari Bapak Presiden Jokowi. Sehingga tadi malam telah dilakukan pertemuan, dan hasil pertemuan itu tentu kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Prof. Mahfud. Mas, nyambung dengan pertanyaan Jawapos, kemarin kabarnya sebelum bertemu dengan Pak Pratik itu Pak Mahfud juga ada pertemuan dengan Bu Mega di Tengku Umar gitu. Mungkin bisa diinfokan gitu hasil pertemuannya itu apa, yang pertama Mas. Terus yang kedua, bagaimana upaya PDIP untuk mengawal suara partai nanti saat hari pencoblosan gitu. Mungkin jumlah fraksinya berapa, terus bagaimana melihat kompetensi dan loyalitas saksi-saksi. Memang betul kemarin diadakan pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Prof. Mahfud MD jam 5.30. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan rutin karena selalu dilakukan evaluasi secara rutin terhadap seluruh tahapan-tahapan kampanye. Apalagi melihat bahwa kampanye Pak Ganjar Prof. Mahfud MD itu selalu penuh didatangi oleh rakyat meskipun sedikit dari fasilitas yang bisa diberikan oleh sebagaimana terjadi pada pasangan 02. Kalau kita lihat pasangan 02, pasangan Pak Prabowo Mas Gibran, itu kan didukung oleh lebih dari 1/3 pengusaha yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Sementara Pak Ganjar dan Prof. Mahfud sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat, kita semua bergotong royong, sehingga kekuatan rakyat inilah yang akhirnya hadir mengatasi sekat-sekat intimidasi untuk mendukung pemimpin yang berasal dari rakyat, yaitu Ganjar Mahfud. Sehingga pertemuan itu juga sekaligus terkait dengan rencana kampanye akbar yang akan dilaksanakan dalam bentuk hajatan rakyat pada tanggal 3 Februari bertempat di Gelora Bung Karno. Kemudian pada tanggal 8 Februari akan dilakukan di Jawa Timur, Banyuwangi. Dan tanggal 9 Februari akan dilakukan di Jawa Barat. Dan tanggal 10 Februari puncaknya, akhir dari seluruh rangkaian jadwal kampanye akan dilakukan di Jawa Tengah. Itu yang kemudian di dalam pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Prof. Mahfud MD. Dan tentu saja juga dibahas hal-hal terkait dengan dinamika politik nasional. Kemudian terkait dengan saksi, kami sudah membangun sistem di dalam Badan Saksi Pemilu Nasional. Saat ini sudah ada 1,6 juta saksi yang khusus dipersiapkan oleh PDI Perjuangan, by name, by address, dan dilengkapi dengan sistem untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan pemilu, di mana kami banyak mendapatkan informasi dari para kelompok-kelompok pro demokrasi terhadap potensi kecurangan yang terjadi. Misalnya di Jawa Timur, kepala daerah kami ada yang ditelepon oleh oknum aparat yang kemudian meminta suara setiap TPS, setiap desa itu dapat dikumpulkan 100 suara untuk partai yang dekat dengan kekuasaan. Nah, inilah kemudian tim hukum kami terus bergerak mensikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi. Dengan demikian saksi pemilu nanti punya tugas untuk mengawal setiap suara rakyat. Dan gerakan-gerakan dari civil society kami sangat bersyukur karena mereka akan membangun kekuatan jejaring kawal pemilu sampai di tingkat TPS, sehingga berbagai upaya untuk membangun pemilu jurdil,
melalui pengawasan secara langsung oleh rakyat, oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi dan juga oleh partai politik akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mas, ya. Soal pertemuan Prabowo sama Pak Jokowi kemarin gimana tanggapannya? Yang di Magelang? Ya, yang makan bakso. Ya. Pertemuan kemarin itu kan dalam rangka juga ada agenda negara terkait dengan peresmian di Akademi Militer Magelang, dan kemudian memunculkan banyak respon dari publik karena dianggap sebagai kelanjutan dari pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi ketika menyatakan akan berpihak dan sebagai presiden itu boleh kampanye. Kemudian memunculkan suatu respon sentimen negatif yang begitu besar. Termasuk kata kemarin ketika makan, ya karena yang mau dimakan mungkin jagung nggak tumbuh-tumbuh, maka dapatnya makan bakso. Ya. Mas. Ya. Izin Mas. Sorry, saya izin kembali ke tadi soal Pak Mahfud dan juga pertemuan dengan Ibu Mega. Walaupun masih menjadi hak untuk Pak Mahfud untuk mundur atau tidak, tapi apakah dalam pertemuan dengan Ibu Mega turut menyarankan juga untuk apa baiknya mundur? Karena infonya ini tinggal menunggu pertemuan dengan Pak Jokowi saja antara Pak Mahfud. Terkait dengan mundurnya Prof. Mahfud, sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD bersama dengan partai politik pengusungnya, PD Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian ini suatu momentum yang sangat baik, terlebih setelah ada sentimen negatif yang begitu besar sampai ada gerakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi. Itu yang kemudian kami cermati. Tetapi Prof. Mahfud sebagai pendekar hukum itu juga harus menempatkan skala prioritas pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Persoalan Rempang misalnya memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan, setidak-tidaknya memberikan suatu rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria, terhadap kejahatan-kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya. Sehingga ini akan dikebut oleh Prof. Mahfud untuk dapat diselesaikan, sehingga siapapun yang nanti akan menggantikan Prof. Mahfud tetap di dalam suatu spirit yang sama untuk membela rakyat, untuk menegakkan keadilan. Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru. Ada Prof. Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof. Mahfud. Nah, mundur tidaknya sudah disepakati bersama, hanya masalah menegakkan hukum untuk rakyat inilah yang dikebut oleh Prof. Mahfud untuk segera diselesaikan. Artinya sudah minta restu ke Bu Mega ya? Sudah lama diberikan restu. Mas, kemarin Presiden Jokowi kan mengakui kalau pembagian bansos ini dia nggak mengajak Mensos Ibu Risma. Nah, ini kan Bu Risma kan juga dari kader PDIP, bisa tanggapannya seperti apa, dan sekarang kan arah kaitannya itu bansos yang dibagikan oleh Pak Jokowi itu berbau politis. Seperti apa tanggapan Bapak? Ya, sebenarnya bansos itu kan muncul dari kebijakan negara. PD Perjuangan terus memperjuangkan itu, bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara hanyalah PD Perjuangan. Instrumennya melalui kebijakan bansos. Maka ketua DPR berasal dari PD Perjuangan, kepala banggar berasal dari PD Perjuangan, sehingga politik keberpihakan terhadap rakyat miskin inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan Raskin.
Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan, karena untuk ngurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma. Pak Hasto, mungkin mau nyambung sama yang barusan soal bansos. Tadi kan Bapak menyebutkan kalau ada integritas Bu Risma itu data-data dari Kemensos tidak digunakan. Tapi kan kita baru tahu tadi hari ini tuh Bu Sri Mulyani baru meluncurkan ada anggaran baru Pak 11,2 triliun untuk 18 juta rakyat. Itu kan ada disebutkan baru program BLT baru dari Pak Jokowi. Berarti ini terlepas dari Kemensos Pak atau gimana sebenarnya? Ya, nanti kita akan minta penjelasan karena Bu Sri Mulyani juga sosok yang memiliki integritas tinggi. Maka mengapa di dalam rapat, di dalam debat, bahkan Pak Prabowo sampai mengkritik Ibu Sri Mulyani. Karena ketika dana itu mau dipakai untuk kepentingan alutsista, bagi Bu Sri Mulyani, alutsista kita ya rakyat itu, maka rakyat harus diperkuat. Termasuk melalui kebijakan instrumen sosial melalui bansos. Nah, terkait dengan Bu Risma yang dipersoalkan adalah data untuk beras miskin, yang ternyata begitu tidak melalui Menteri Sosial, di dalam prakteknya itu banyak beras-beras Bulog ditempeli stiker pasangan Prabowo Gibran, dan ini betul-betul pelanggaran yang sangat serius sampai Bapak Wapres itu memerintahkan untuk dilakukan suatu kajian secara khusus terhadap pelanggaran itu. Mas Hasto, artinya apakah dari PDIP ada langkah selanjutnya untuk melawan juga bansos yang dipolitisir? Karena memang walaupun tadi sempat disebutkan keluar dari Pak Jokowi, tapi itu semua akan dirapel di bulan Februari sebelum pemilu kabarnya. Bansos adalah kebijakan politik negara, di mana politik anggaran itu melalui DPR RI. Nah, karena itulah yang menjadi persoalan adalah implementasi dari politik bansos. Tapi kebijakannya tidak salah, karena sejak awal kita berjuang untuk kepentingan wong cilik, untuk kepentingan rakyat banyak. Apalagi Pak Ganjar itu juga melekat dengan predikat sebagai presiden rakyat. Nah, di tingkat implementasinya inilah yang akan dievaluasi, tetapi rakyat juga memahami. Kemudian muncul kelompok-kelompok civil society yang mengkritisi penggunaan secara sepihak dari bansos tersebut, yang seharusnya rakyat ini udah susah, yang penting bantuannya tepat sasaran. Itu yang menjadi prinsip dari PDI Perjuangan dan pasangan Ganjar Mahfud. Mas, penegasan aja Mas, ini kan berarti kemarin Prof Mahfud ini sudah bertemu dengan Bu Mega dan juga sudah ketemu dengan Pak Pratik gitu. Prof Mahfud sudah bertemu dengan sebelumnya dengan Pak Usman Sabta, kemudian kemarin dengan Ibu Mega, hari ini dengan Pak Haritanu, dan sebelumnya juga sudah bertemu dengan Pak Mardiono. Jadi ini merupakan pertemuan rutin yang dilakukan mencermati dinamika politik nasional. Maka hasil-hasil pertemuan itu kemudian dibawa di dalam pertemuan antara Prof Mahfud dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi clear ya. Momentum mundurnya itu kapan Mas? Bagaimana? Ya tadi kan kami sampaikan bahwa momentum itu sebenarnya sudah muncul ketika rakyat merespon negatif ya terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi yang kemudian dinilai sebagai presiden seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, tetapi kemudian melanggar berbagai prinsip-prinsip yang seharusnya pada periode kedua beliau itu dengan membangun legasi untuk menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata apa yang menjadi perintah dari konstitusi kita untuk seorang pemimpin itu berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia tidak dijalankan dengan baik. Tetapi pada saat bersamaan Prof Mahfud sebagai abdi negara juga punya tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi setidaknya terhadap berbagai masalah yang berkaitan hajat hidup orang banyak, khususnya konflik agraria, kejahatan terkait dengan pangan, kemudian inilah yang kemudian dikembangkan dalam beberapa hari ke depan oleh Prof Mahfud MD. Berarti Mahfud ada kemungkinan Ya. Kalau misalkan Ganjar Mahfud yang menang, maka masih Jokowi itu
kalau Ganjar Mahfud menang karena itu memang gerakan rakyat itu memang sentimennya sangat positif terhadap Pak Ganjar dan Pak bentuk intimidasi menghadap justru rakyat berdengannya hajat rakyat yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Nasib Pak Jokowi bagaimana? 20 Oktober berdasarkan ketentuan konstitusi Pak Jokowi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden. Kita harapkan itu dapat ditambahkan dengan legasi untuk pemilu yang demokratis, pemilu yang tanpa intimidasi. Semakin banyak intimidasi oleh oknum-oknum aparat, maka semakin banyak rakyat yang bergerak melakukan koreksi atas penyalahgunaan kewenangan itu. Ya kapasitas kan sebagai saksi. Sebagai saksi itu tidak dilakukan, tidak boleh penyitaan terhadap handphone. Sehingga itu merupakan abuse of power. PD Perjuangan menyatakan solidaritasnya dan akan ikut mengerahkan lawyer. Ya 1000 lawyer untuk membela Aiman atas perlakuan yang tidak adil. Nah, fakta-fakta di lapangan memang terjadi berbagai bentuk intimidasi. Di Sulawesi Selatan kami menemukan cara intimidasi oleh oknum Polri yang kemudian mengatakan menekan kepada lurah masih mau tidur sama istri atau tidak. Artinya apa? Itu tekanan supaya mereka mendukung pasangan 02. Ya. Loh, kalau suara rakyat dirusak itu kualat. Itu karma palanya ada. Jadi siapapun yang merusak rakyat, yang mematikan nasib rakyat, yang menculik mahasiswa itu akan kena karma. Ya. Mas, hari ini Mas Butet dilaporkan oleh Projo karena dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Nah, kalau dari PDIP sendiri. Jadi harus dilihat Butet ini sebagai budayawan yang memberikan kritik, meskipun kami tahu ya Mas Butet ini kan sangat dekat dengan Pak Jokowi sebelumnya. Beliau sampai begitu kecewa sampai gambar Pak Jokowi diturunkan kemudian diganti dengan gambar Wijido. Orang budayawan mengekspresikan terhadap apa yang terjadi. Karena beliau dekat ya secara emosional, beliau berharap Pak Jokowi ini mampu menjalankan legasi dengan sebaik-baiknya, tetapi pada akhir kepemimpinan beliau ternyata terjadi rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian terjadi berbagai bentuk intimidasi, bahkan di dalam putaran-putaran akhir pemilu yang seharusnya seorang pemimpin itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pak Jokowi lebih asik berada di Jawa Tengah. Padahal Indonesia bukan hanya Jawa Tengah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sehingga ini kritik yang diberikan oleh seorang budayawan seniman dengan caranya. Nah, untuk itu ketika ada proses-proses terkait dengan hukum, sementara kebebasan berekspresi itu diberikan, maka kami juga akan menyampaikan solidaritasnya. Rakyat akan ikut membela, menyampaikan solidaritas. Karena ketika seorang budayawan mengkritik, itu sudah dengan rasa, itu sudah dengan alam pikir dan hati nurani yang jernih. Ini yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya tidak perlu ketika Pak Jokowi betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tanpa berpihak pada pasangan calon tertentu. Di masa kampanye ini, kampanye dari Pak Ganjar Pranowo akan dibunuhi oleh Pak Jokowi yang kemudian datang gitu ya di titik kampanye Pak Ganjar. Gimana tanggapan ini? Ya, yang paling penting adalah Pak Ganjar, Pak Mahfud mendapat dukungan rakyat. Kampanyenya selalu sebaliknya kampanye kita lihat di Indonesia banyak yang kosong meskipun sudah mencoba melakukan mobilisasi. Berbagai upaya memang dilakukan untuk mengepung basis PDI Perjuangan, basis Pak Ganjar di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Tetapi rakyatlah yang menjadi penopang kekuatan utama dari Pak Ganjar Mahfud. Mas, lagi ramai juga di sosial media. Tadi Bang Masinton di teksnya itu memberikan tagar Amin aja dulu sama tagar Ganjar Mahfud 2020.
Ya pemirsa, mohon maaf ada kendala teknis dan tadi juga sudah disebutkan bagaimana dinamika perpolitikan di Indonesia dan utamanya untuk TPN Ganjar Mahfud yang tentunya akan terus melakukan safari politiknya ke seluruh Indonesia hingga dengan tanggal 4 Februari 2023 serta menyuarakan aspirasi rakyat. Dan tadi baru saja Anda menyaksikan live update bersama dengan saya Camar Haenda. Dan kita melihat kepada situasi dan juga kondisi dari kampanye Akbar Ganjar Mahfud yang tadi sudah disampaikan oleh Hasto Kristianto selaku perwakilan dari TPN Ganjar Mahfud dan juga DPP PDI Perjuangan. Dan kita tentunya akan mengharapkan langkah-langkah positif dan juga langkah-langkah yang tentunya akan diambil oleh Ganjar Mahfud ketika nantinya menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia. Hingga dengan saat ini sudah dilaksanakan ada sebanyak empat pertemuan ataupun juga debat yang sudah dilaksanakan oleh Capres dan juga Cawapres sehingga visi misi yang nantinya disampaikan oleh Ganjar Mahfud utamanya untuk 18 visi misi percepatan ini bisa direalisasikan dengan baik. Pemirsa, kita juga melihat kepada Capres dan juga Cawapres dari 01 dan juga 02, yakni Anies Baswedan bersama dengan Prabowo Subianto yang juga melakukan safari politiknya. Dan demikian live update kali ini. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya.